warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah siswa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang materi teks persuasif. Oke, persuasi artinya yaitu komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Nah, adakah yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara teks pidato dan teks persuasif? Iya, betul sekali Widya. Jadi, dalam teks pidato biasanya menggunakan kalimat yang sifatnya persuasif, yaitu mengajak, mempengaruhi, dan menghimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Pidato persuasif merupakan satu di antara cara menggerakkan orang lain untuk berbuat seperti yang penyampai pidato tersebut sampaikan. Ada yang bisa memberikan contoh pidato persuasif biasanya kita dengar di mana? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Retno. Ya, betul sekali. Saat upacara bendera, biasanya kita akan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh kepala sekolah atau guru yang bertugas. Pidato tersebut biasanya berisi ajakan kepada murid-murid. Biasanya ajakan untuk lebih giat belajar, memanfaatkan waktu dengan baik, ajakan untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, ajakan untuk bersikap sopan kepada guru dan sesama teman, dan lainnya. Intinya, ajakan tersebut dilakukan dengan harapan kalian semua berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalian bisa catat pengertian teks persuasif yang Ibu tampilkan pada salindia ya. Jadi, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin atau mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Oke, Ibu bertegas lagi ya. Hal-hal yang harus kalian pelajari hari ini yaitu kalian harus mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Mohon fokus ya. Yang pertama yaitu struktur pidato persuasif. Nah, struktur pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pembukaan, kedua isi, dan ketiga penutup. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato merupakan akhir dari sebuah pidato. Penutup yang baik dalam berpidato memuat hal-hal antara lain kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menghibur pembaca serta salam penutup. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Baiklah, agar memperkaya pengetahuan kalian, silahkan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Banjar pertama dan kedua silahkan membentuk kelompok 1. Banjar ketiga dan keempat membentuk kelompok 2. Nah, Ibu sudah tentukan teksnya, silahkan baca di salindia. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah siap untuk mengemukakan hasil diskusinya? Oke, silakan perwakilan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Tolong perhatikan baik-baik ya pemaparan dari teman kalian ini. Oke, kita kasih hapus dulu untuk teman kita.
Baiklah, jika ada pertanyaan silakan diajukan. Anggota kelompok silakan dicatat semua pertanyaan yang masuk ya. Nanti akan dijawab oleh anggota kelompok di sesi akhir. Sudah cukup pertanyaannya? Baik, silakan duduk terlebih dahulu kelompok 1. Sekarang giliran perwakilan dari kelompok 2. Oke, silakan paparkan hasil diskusi kalian. Oke, semua pertanyaan yang sudah dicatat silakan didiskusikan terlebih dahulu sebelum dijawab. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, masing-masing kelompok sudah siap dengan jawabannya? Baik, kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1 sudah? Oke, silahkan. Kalau sudah siap, silakan jawab pertanyaan dan sebutkan nama penanyanya juga. Dina selaku penanya, bagaimana? Sudah paham? Sudah, yang lain bagaimana? Jika ada yang masih ingin bertanya, silakan tanyakan langsung kepada kelompok penyaji. Keaktifan kalian ibu nilai pada sesi ini. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh masing-masing kelompok ya. Beri apresiasi terlebih dahulu untuk kalian semua. Oke, Ibu sudah mencatat murid yang aktif bertanya dan menanggapi. Nanti akan diberi nilai tambah dalam hal keaktifan. Ini bisa dijadikan motivasi untuk kalian agar lebih giat belajar lagi ya. Oke, sebelum ditutup, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks pidato agar murid-murid bisa lebih paham. Jadi, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua seperti hadirin, bapak, ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata dan ungkapan bersifat mengajak atau membujuk. Salah satu ciri kaidah kebahasaan teks pidato persuasif adalah menggunakan kata-kata atau ungkapan yang bersifat membujuk atau meyakinkan. Beberapa kata yang dapat digunakan seperti mari, ayo, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan kata penghubung argumentatif seperti oleh karena itu, jika, maka, akibatnya, dengan demikian, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata-kata yang mempengaruhi hati dan mental pendengar seperti diharapkan, memperhatikan, mengagumkan, berasumsi, menduga, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada hal yang kurang jelas? Cukup? Baiklah, di pertemuan selanjutnya kita masih akan memperdalam materi tentang teks pidato persuasif mengenai bagaimana cara menuliskan teks pidato persuasif. Silakan persiapan diri kalian dengan baik, bacalah banyak referensi. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat.